Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa ala rasulillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wa tanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sadaqallahu azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amantu billah tsumma istaqim." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat tarawih Masjid Al-Muqsim. Kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita sifat taat, mau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Detik ini, hari ini kita terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada di dalam masjid, dalam ibadah. Ini pun asbab dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mulia, rahmat kasih sayang Allah ini senantiasa kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, apalagi nanti di akhirat yang selama-lamanya. Hari yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap diri manusia mengatakan sesuatu yang paling penting, intinya atau pusatnya, senternya, yaitu hati. Ini dikatakan apabila hati kita ini seseorang yang baik, maka semuanya baik. Tangan akan bergerak ke arah kebaikan, kaki akan bergerak ke arah kebaikan, mata akan melihat kebaikan, telinga akan melihat kebaikan, pikir kita akan berpikir kebaikan. Begitu juga sebaliknya dengan yang Allah Subhanahu wa taala, apabila hati ini rusak dalam amal juga, maka semua amal iman kita juga rusak. Hati kita ingin bermaksiat kepada Allah, tangan juga bermaksiat, mata ini bermaksiat, telinga ini bermaksiat, bahkan pikir saja bermaksiat. Ini ada yang mulai. Maka hati ini dalam kehidupan kita menjadi sangat penting. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Celakanya ya, hati ini berubah tergantung suasana dan keadaan. Kalau keadaannya baik, maka hati ini condong menjadi baik. Kita lihat bulan Ramadan ini yang mulia, Allah berikan suasana agama. Pada 10 malam pertama dikasihkan rahmat kasih sayang kepada Allah SWT, disebarkan ke seluruh manusia. Maka kita lihat pengaruhnya kasih sayang ini tersebar. Orang yang tadinya pelit menjadi baik, menjadi murah, rajin bersedekah. Orang yang tadinya tidak taat, bahkan orang yang tadinya tidak beriman menjadi beriman. Orang yang tadinya keras menjadi lembut hatinya. Orang yang tadinya tidak mau ke masjid menjadi ke masjid. Ini semua semata-mata diambil karena rahmat, karena suasana yang Allah berikan. Sehingga orang sama-sama satu sama lain menjadi timbul suasana kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, biasanya kalau ini tidak istiqomah, keadaan ini berubah. Maka di satu sisi yang lain, ahli-ahli dunia juga membuat suasana juga. Sekarang suasana agama ditandingkan kepada suasana dunia. Di pasar itu juga buat suasana. Bahkan suasananya gegap gempita. Dijualan yang namanya Ramadan sale. Wah, nanti ada lagi lebaran sale, pesta diskon, cuci gudang. Nah, ini dalam rangka membuat suasana dunia,
Supaya apa? Supaya hati manusia ini condong kepada dunia. Yang Allah kendaki adalah bagaimana hati kita ini condong kepada agama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buat suasana Ramadan ini sebagai saingan secara siklus tahunan melawan suasana dunia supaya setahun sekali kita tengok akhirat, suasana agama. Maka kita lihat yang mulia, mana suasana orang yang pulang pergi ke masjid, ada yang baca Quran, ada yang buat sedekah, yang beramal, yang bersedekah, yang menyediakan takjil. Ini semua bergerak membuat suasana sehingga hati orang jadi tenang. Ini yang mulia. Maka hati ini jadi penting. Bagaimana kita perbaiki hati yang benar. Ini ulama ibaratkan seperti, kalau ini kayak seperti pada busa. Kalau ditaruh di air, diserap air. Ditaruh di kopi, dia serap kopi. Begitu juga kalau ditaruh di suasana jelek, dia akan menjadi jelek. Ditaruh di suasana yang bagus, menjadi bagus. Maka dia mulia, maka usaha-usaha ini juga harus kita buat. Bagaimana kita mempertahankan suasana. Hari ini kita lihat, kalau kita lihat dari pertama saat Ramadan, ini suasananya sampai suasana agama benar-benar terlihat. Orang yang semangat, bahkan anak-anak kecil ikut ke masjid ramai, ibu-ibu, perempuan-perempuan ikut karena tersuasana. Inilah yang mulia. Maka kita perlu juga buat usaha bagaimana suasana ini tetap istiqomah. Karena istiqomah ini amalan yang sangat tinggi. Sedikit saja kita punya amal istiqomah, maka ini Allah akan kirimkan kita malaikat untuk memberikan kita pengetahuan dalam hati kita, pada hati kita. Jangan takut, jangan sedih. Ala takhafu wala tahzan. Kenapa? Karena intinya, hakikatnya kebahagiaan itu adalah hilangnya rasa takut dan rasa sedih. Tidak akan bahagia orang itu kalau hatinya sedih. Tidak akan bahagia, tidak dinamakan bahagia seseorang walaupun dia kaya raya, harta banyak, jabatan tinggi, tapi hatinya penuh dengan ketakutan. Ini orang tidak bahagia. Tapi sebaliknya dia mulia, orang yang sederhana, hidupnya mungkin pas-pasan, tetapi di hatinya tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Nah ini hakikatnya adalah orang yang bahagia. Maka yang mulia, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dalam diri kita cuma ada Allah saja. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqomah terus ada dalam diri kita, maka lambat-lambat nanti Allah akan hilangkan ketakutan. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan takut dihilangkan. Karena dia melihat hanya takutnya habis dihabiskan untuk menakuti Allah saja. Itu udah habis takutnya. Cuma takut sama Allah saja. Sedihnya juga sudah habis. Kehilangan harta tidak sedih, kehilangan anak tidak sedih, kehilangan istri tidak sedih, kehilangan rumah semua, kehilangan jabatan tidak sedih. Kenapa? Karena sedihnya sudah habis. Sedih menunjukkan dirinya kekurangan amal. Amal berasa kurang, dosa berasa banyak, sedih. Tidak lagi melihat-lihat yang lain. Nah ini dia punya target sebenarnya. Maka niatnya bagaimana kita ini istiqomah. Walaupun punya amal dikit, kita istiqomah. Kalau bisa ditambah-tambah. Jadi istiqomah itu bukannya kalau orang